Ini adalah cara untuk menghack anxiety-mu, kecemasanmu supaya segera reda. Apa itu? Ada banyak macam caranya yang akan membantu kamu jauh lebih baik. Saksikan video ini sampai habis. Teman-teman semuanya, ketika kita mengalami kecemasan ataupun teman mengalami gangguan kecemasan, rasanya kan tidak nyaman banget dengan semua rasa yang muncul. Dan kemudian pikirannya juga sama aja kan, pikirannya cuma ngatur kemana-mana. Pokoknya ketika kita mengalami kecemasan itu rasanya nggak nyaman. Nah teman-teman ada cara hack anxiety, ada cara untuk menghack ini membuat anxiety-mu yang tinggi itu relatif langsung lebih cepat turun atau lebih reda. Nah, apa aja caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Ini cara pertama, yaitu tutup mata kiri dan kemudian mata kanan yang terbuka ini lihat ke atas. Dan ketika melakukan begini, kamu bisa lakukan sambil melakukan penafasan dalam, yaitu tarik nafas dalam, hembuskan perlahan selama beberapa menit. Nah, cara ini membantu kamu untuk menurunkan anxiety-mu. Kenapa? Karena ketika kamu menutup mata kiri, maka ini akan membuat semacam nonaktifkan, bukan nonaktifkan ya, mengurangi hemisfer kanan atau otak kanan itu untuk yang memproduksi stres atau kecemasan itu relatif tidak terproduksi, ya kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian ketika kita, melihat ke atas, oke, mata kanan melihat ke atas, ini mengaktifkan prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu barang apa? Ya ini, daerah otak di bagian depan yang gunanya untuk logika. Jadi ketika logika kita aktif, maka cemas itu akan lebih turun. Karena cemas tuh biasanya logikanya nggak jalan, ya, banyak mikir aneh-aneh gitu kan. Nah, kemudian ketika kita lakukan pernafasan dalam ini membantu kita untuk mengaktifkan saraf parasimpatis, yang bisa membuat kita masuk ke dalam mode rest and digest atau istirahat dan cerna, yang mana itu membuat kita lebih tenang. Nah, pernafasan ini kamu bisa variasi, silahkan kamu variasi dengan nafas perut atau nafas-nafas yang lain, silahkan dicoba aja, oke. Simpel kan cara pertamanya? Oke, sekarang kita akan cara kedua. Cara kedua adalah teknik pernafasan ini sudah diteliti, saya lupa siapa yang nemuin. Oke, jadi ketika kita cemas, kita tarik nafas 2 kali, kemudian hembuskan sekali, seperti ini. Tarik nafas, nah gitu, ya. Tarik nafas panjang, nah, dilakukan berapa kali, ini membantu kamu untuk menurunkan kecemasan kamu. Simpel? Simpel kan? Silahkan dicoba, oke? Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara menggunakan finger breathing, ya. Finger breathing yaitu kamu tarik nafas, ketika begini tarik nafas, ketika begini hembuskan nafas, ya. Itu aja patokannya, gampang kan? Mari kita mulai. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, lakukan lebih perlahan, lakukan beberapa kali, itu akan membantu anxiety atau kecemasanmu itu turun. Oke, enak kan? Gampang kan? Nah, sekarang cara keempat adalah mengingatkan kamu gunakan buku Bye Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety. Ya, ini adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan gangguan kecemasan kamu karena sudah banyak yang menggunakan buku Bye Bye Cemas dan Goodbye Anxiety untuk bisa lebih lepas dari gangguan kecemasan yang mereka alami. Oke, silakan pesan di nomor ini ya kalau kamu belum punya, oke? Kemudian cara selanjutnya adalah dengan cara melihat awan yang bergerak.
Jadi kamu keluar gitu kan, kalau kamu lagi nggak nyaman gitu, kamu keluar rumah sebentar atau kalau lagi di luar, ini teman-teman yang cemas ketika di luar rumah gitu kan, bisa bisa berhenti sebentar kemudian lihat awan. Ya, ketika kita melihat awan atau kita melihat pemandangan yang luas, itu akan membuat kita itu jauh lebih rileks teman-teman, dibandingkan ketika melihat di dalam suatu ruangan yang sempit, terbatas. Begitu kita melihatnya lebih bebas, lebih luas, itu membuat kita lebih rileks, kemudian kita juga melihat awan yang bergerak. Nah, melihat awan yang bergerak itu membantu kita juga lebih rileks, teman-teman. Jadi, ketika kamu lagi nggak nyaman di luar, kamu bisa lakukan cara ini. Enak kan? Nah, ini sangat membantu kamu. Atau kalau misalnya nggak ada awan yang bergerak, ya kamu bisa kiri, kanan, gitu aja. Lihat aja bentuk-bentuk awan dari kiri, kemudian ke kanan. Memperhatikan bentuk-bentuk awan. Kalau kamu merasa, waduh, Pak, kayak orang aneh Pak, kiri ke kanan gitu. Kalau gini aja lihat kiri, kanan, awan bergerak kan nggak kelihatan Pak. Kalau gini nggak kelihatan Pak. Ya, nggak perlu gerak-gerak begini, nggak apa-apa juga ya. Nggak perlu gerak-gerak juga nggak apa-apa. Atau kalau kamu masih merasa, waduh, merasa keberatan, merasa susah, ya udah gampang, lihat aja di langit yang besar itu, kemudian lihat aja awan. Lihat aja, perhatikan bentuk-bentuk awan. Udah, kamu akan jauh lebih enakan, anxiety kamu akan jauh lebih turun, ya. Silahkan dipraktekkan. Kemudian teman-teman, cara yang lain adalah dengan cara mengekspresikan dengan tangan. Jadi kalau kamu anxiety, cemas, itu kan rasanya itu di sini, mungkin di dada atau mungkin di manapun rasanya nggak nyaman. Dan kamu perlu untuk mengekspresikan rasa itu. Caranya adalah dengan cara, misalnya di sini ada rasa cemasnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, kamu gambarkan tuh ke langit, bukan ke langit, maksudnya kamu gambarkan di ruangan gitu. Di space ruangan, di space di ruang kosong ini, oke? Jadi kalau di sini saya gambarnya tak beraturan gitu misalnya, maka saya akan gambarkan rasa di sini ya benar-benar kayak kayak tidak beraturan seperti itu. Nah, ini sangat membantu membuat rasa yang ada di tubuh ini jadi kayak keluar gitu loh. Karena kita bisa menggambarkan, karena kita mendeskripsikan semua itu rasanya begitu, walaupun bentuknya nggak beraturan. Nah, ini sangat membantu sekali dan saya sudah juga terapkan pada diri saya sendiri dan juga pada klien saya juga lumayan efektif. Semua cara yang barusan saya bahas itu semuanya efektif ya, tergantung kamu mau cocoknya mana aja sebenarnya. Nah, ini cara ini silakan kamu gunakan teman-teman dan ini akan bantu kamu untuk jauh lebih baik. Dan tenang saja bagi kamu yang asam lambung, kemudian kamu mengalami rasa nggak nyaman, kamu juga bisa gunakan cara ini. Jadi kalau kamu masih mengalami masalah gangguan lambung, kemudian kamu masih mikir-mikir, itu kan lambung kamu akan semakin bermasalah terus, masih akan terus begitu terus. Nah, begitu kamu ada gangguan lambung, kamu kemudian merasa nggak nyaman, coba deh kamu juga lakukan cara-cara ini. Ketika kamu mulai berpikir aneh-aneh, coba deh kamu lakukan cara-cara yang tadi saya bahas. Nah, itu akan bantu kamu lebih baik, ya. Gitu ya teman-teman, semoga video singkat ini membantu kamu untuk lebih baik. Oke, demikian, salam, bye-bye, cemas.